Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Pala. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan, yaitu negara dan konstitusi. Yang pertama, tinjauan tentang negara. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk individu yang berpribadi mandiri dan juga makhluk sosial. Demi perkembangannya yang harmonis, manusia harus hidup bersama dengan manusia lain atau dalam suatu masyarakat yang mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan hidup bersama sebagai persekutuan. Persatuan dan persekutuan hidup bersama yang fundamental dan terkecil adalah keluarga. Akan tetapi, keluarga serta masyarakat yang berdasarkan kehendak bebas untuk hidup bersama di desa, kota, suku pada taraf kebutuhan yang besar. Oleh karena itu, pada perkembangan tertentu tidak mampu lagi memenuhi ke tingkat perkembangan tertentu, manusia membutuhkan suatu organisasi masyarakat yang mampu mengatur segala hal bersama untuk mencapai kesejahteraan umum anggotanya. Maka dari itu, di seluruh dunia timbul organisasi masyarakat sebagai tuntutan kodrat sosial manusia dan disebut dengan negara, yaitu suatu organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Bangsa dan rakyat. Istilah rakyat berbeda dengan istilah bangsa. Istilah bangsa jika dianalisis ada dua pengertian, yaitu bangsa alami dan bangsa negara atau bangsa buatan. Penjelasan kedua pengertian adalah sebagai berikut. Bangsa alami ialah orang-orang yang memiliki kesatuan asal keturunan, kesatuan bahasa, kesatuan atas dasar persamaan darah dan wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa negara atau bangsa buatan rasa kesatuan atas dasar cita-cita yang sama mendorongkan mereka ke arah hidup bersama demi kelangsungan hidup suatu negara. Unsur dan sifat negara. Berdasarkan definisi di atas, maka negara pada hakikatnya adalah terdiri atas beberapa unsur mutlak yang menjadi satu kesatuan, dan jika salah satu unsur tidak ada, maka eksistensi negara itu tidak ada. Unsur-unsur mutlak yang dimaksudkannya adalah yang pertama, wilayah. Negara memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu di muka bumi, tidak hanya tanah tetapi termasuk juga laut sekelilingnya jika ada lautnya dan angkasa di atasnya. Yang kedua, rakyat. Negara mempunyai penduduk sebagai warga negaranya yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan istilah rakyat, dan kekuasaan negara menjangkau semua rakyatnya di mana saja berada. Yang ketiga, pemerintah. Negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat dan memerintah seluruh warga di dalam wilayahnya. Yang keempat, kedaulatan. Negara mempunyai kedaulatan, yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Yang terakhir yaitu tujuan. Negara mempunyai tujuan yang terpokok melindungi seluruh warga negara dan seluruh tempat darahnya. Selain itu, negara mempunyai sifat-sifat tertentu yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada organisasi lainnya. Menurut William Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Yang pertama, memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati, dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Organisasi dan asosiasi selain negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Misalnya pada ketentuan-ketentuan pajak, serta warga negara harus membayar pajak, dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau disita miliknya. Sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat atau dapat mengganggu stabilitas nasional.
Yang terakhir yaitu sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri, dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, sistem konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan naskah dasar sebagai kaidah fundamental negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, yaitu membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara atau undang-undang dasar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, atau berarti juga undang-undang dasar suatu negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan grondwet. Grond artinya dasar, wet artinya undang-undang, yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah constitution yang diartikan sebagai undang-undang dasar, yaitu seluruh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan adanya konstitusi secara singkat dapat diklasifikasikan 3 tujuan, yaitu konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa. Konstitusi bertujuan memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah. Yang kedua yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan ada 2 arti. Pertama, dalam arti umum adalah segala sesuatu dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kedua, dalam arti khusus adalah undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar negara Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Pengertian pokok tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkannya adalah keseluruhan naskah terdiri atas 3 hal. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Naskahnya yang resmi sebagaimana diketahui telah disahkan oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan berlaku untuk pertama kali pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sejak ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999 merupakan amandemen pertama dan sampai sekarang mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama disahkan 19 Oktober 1999, amandemen kedua disahkan 18 Agustus 2000, amandemen ketiga disahkan 10 November 2001, amandemen keempat disahkan 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yang disebut konvensi.
Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis ini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan sebagai satu kesatuan organik yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Hukum dasar tertulis mempunyai syarat-syarat tertentu yang sering dinyatakan juga sebagai sifat-sifatnya. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun rakyat sebagai warga negara, berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan, merupakan perundang-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah, memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan ciri-cirinya. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar sehingga tidak bertentangan dengannya. Yang ketiga, merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, diterima oleh rakyat sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat. Hukum dasar tidak tertulis dapat dijelaskan dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara selama ini, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak, akan tetapi sistem ini dirasa kurang sesuai dengan jiwa kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa. Karena itu, dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara selama ini selalu diusahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan ternyata hampir selalu berhasil. Pungutan suara baru ditempuh jika usaha musyawarah untuk mufakat sudah tidak bisa dilakukan. Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dan cita-cita hukum yang terkandung dalam pokok pikiran persatuan pikiran kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Praktik-praktik penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis. Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus. Penyampaian pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat dilaksanakan di depan MPR. Dua hal di atas merupakan perwujudan dari pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung konsekuensi logis mewajibkan bagi pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat mengandung kesemangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Sistem pemerintahan negara. Yang pertama, sistem dasar. Sistem negara hukum dan sistem konstitusional merupakan sistem dasar. Dengan dua sistem ini diciptakan sistem mekanisme hubungan, tugas dan hukum antar lembaga. Dengan sistem dasar merupakan penjelmaan langsung tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, sistem negara hukum. Indonesia ialah negara yang berdasar akan hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belak atau Machtsstaat. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalam pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandaskan oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum atau Rechts ini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan atau Macht. Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya, jelas sejalan dengan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum atau Rechtside yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.
Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti garis-garis besar, haluan negara, undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian, sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem negara hukum seperti yang dikemukakan di muka. Dengan landasan kedua sistem ini, sistem negara hukum dan sistem konstitusional, diciptakanlah sistem mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga negara yang sekiranya dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. Yang kedua, sistem pelaksana. Sistem ketiga sampai dengan sistem ketujuh merupakan sistem pelaksana, yaitu perwujudan sistem negara hukum dan sistem konstitusional. Adapun lembaga negara yang tercantum dalam sistem pelaksana pemerintahan ada 3 lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Sebelum amandemen dirumuskan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sistem ini dinyatakan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menciptakan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara atau presiden dan wakil kepala negara atau wakil presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang negara tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ialah mandataris dari majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi antergionet kepada majelis. Yang kedua, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di samping MPR. Sebelum amandemen dirumuskan, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Sistem ini dinyatakan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Berdasarkan Undang-Undang 1945, hasil amandemen dinyatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1-3 yang sejalan dengan pasal 2 ayat 1-4 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka logis bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, presiden di samping MPR dan DPR dan presiden bukan sebagai mandataris majelis. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Di sampingnya presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan untuk menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan. Akan tetapi, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung daripada Dewan. Yang keempat, Menteri Negara ialah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada presiden. Mereka ialah pembantu presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara adalah sepenuhnya wewenang presiden.
Menteri-menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden oleh karena status mereka adalah sebagai pembantu Presiden. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa menteri-menteri negara itu adalah pegawai tinggi biasa oleh karena dengan petunjuk dan persetujuan Presiden, menteri-menteri inilah yang pada kenyataannya menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang masing-masing. Yang kelima, kekuasaan kepada negara tidak tak terbatas. Sistem ini dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Kunci sistem ini, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Ditekankan lagi di samping sudah tegas dalam kunci sistem kedua, sistem pemerintahan konstitusional bukan bersifat absolut dengan menunjukkan fungsi atau peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan fungsi atau peranan para menteri sebagai pembantu presiden yang dapat mencegah kemungkinan kemerosotan kekuasaan pemerintahan di tangan presiden ke arah kekuasaan mutlak atau absolutisme. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.